Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan pengenalan perbekalan farmasi di unit pelayanan kefarmasian. Sebelumnya sudah dipelajari terkait dengan pengenalan perbekalan farmasi di beberapa unit pelayanan kefarmasian, di industri farmasi, di sarana distribusi, dan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pengenalan perbekalan farmasi di pelayanan kefarmasian, meliputi toko obat, apotek, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, sudah jelaskan hampir sama terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi, baik di industri, di sarana distribusi. Pengelolaan perbekalan farmasi ini adalah drug management cycle, di mana terdiri dari pemilihan dulu ya, seleksi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pelayanan, pemusnahan, pelaporan, dan evaluasi. Nah, itu sudah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, sehingga hari ini kita fokuskan pada pengelolaan perbekalan farmasi ini yang berada di unit pelayanan. Nah, rekan-rekan semuanya, seperti kita ketahui bahwa sebelum merencanakan obat, kita harus melaksanakan seleksi obat. Seleksi obat sendiri itu apa? Seleksi itu memilih, menetapkan, menyusun mana obat yang akan diadakan. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa obat ini variannya banyak. Untuk contoh misalkan varian untuk obat paracetamol aja ada beberapa merek. Nah, di tahap seleksi ini bahwa kita menentukan mana obat yang akan dipilih. Ya, dari sekian macam banyak obat, mana yang akan dipilih. Itu adalah seleksi. Dasarnya apa kriteria untuk menseleksi? Pertama, dibutuhkan oleh sebagian besar populasi. Dilihat dari prevalensi penyakit terbesar di situ. Ya, kemudian juga harus diingat bahwa obat ini harus aman dan manjur yang didukung oleh bukti ilmiah, ada evidence base-nya. Ya, sehingga kita dapat menjamin efektivitas dari obat tersebut, mempunyai manfaat dan resiko yang minimal, mutu terjamin dan sedapat mungkin sediaan tunggal, hindari penggunaan obat kombinasi, kecuali jika kombinasi membuat lebih baik. Contohnya misalkan obat TB. Kalau obat TB dikombinasi peruntukannya adalah meningkatkan kepatuhan. Tetapi kalau obat hipertensi yang dikombinasi, nah itu karena obat hipertensi ini by case per person beda-beda regimen obatnya, sehingga lebih baik digunakan yang tunggal daripada kombinasi. Nah, selanjutnya setelah menseleksi kita merencanakan. Merencanakan itu adalah menentukan jumlah dari yang sudah ditentukan itemnya, kita menentukan jumlahnya. Nah, metode untuk perencanaan ada 3. Ada berdasarkan konsumsi, epidemi, ataupun gabungan. Ya, apa perbedaannya? Nah, kalau konsumsi kita lihat dari data kebutuhan sebelumnya. Jadi diestimasi dari dari histori, dari riwayat pembelian obat periode sebelumnya. Nanti dirata-ratakan. Biasanya kurang lebih 3 sampai 5 tahun dikalkulasi ya, ataupun kalau tidak ada data tahun sebelumnya bisa kalaupun misalkan belum sampai 3 sampai 5 tahun, yang penting adalah dilihat dari histori tahun sebelumnya ya. Berapa jumlah paracetamol misalnya yang habis di tahun-tahun sebelumnya rata-rata. Nah, itulah jumlah yang akan kita adakan di tahun tersebut. Itu metode konsumsi berdasarkan riwayat histori pemakaian obat sebelumnya. Selanjutnya, ada metode epidemiologi. Kalau epidemiologi berdasarkan pola penyakit ya di area tersebut, misalkan penyakit ISPA. Nah, ISPA ini banyak ya, ada faringitis, laringitis, dan lain. Dilihat kan kalau ISPA itu pengobatannya antibiotik ya. Nah, setiap kali kur pengobatan tersebut membutuhkan berapa antibiotik yang dibutuhkan, karena kan kalau antibiotik itu regimennya jelas, misalkan satu kur pengobatan itu adalah 10 tablet. Nah, nanti diestimasikan berapa kasus ISPA pada tahun tersebut. Kemudian juga nanti dilihat satu kali kur pengobatan itu butuh berapa tablet obat tersebut. Nah, itulah dasar dari perencanaan obatnya. Jadi ini berdasarkan dari pola penyakit gitu dan pola pengobatan. Nah, yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan adalah pertama anggarannya. Tentunya anggaran kita
terbatas ya, sehingga memang harus diskala prioritaskan, dilihat anggarannya. Kemudian juga dilihat juga sisa persediaan, misalkan obat kita masih banyak nih, sehingga yang diadakan dikurangi sisa persediaan ya. Jadi sisa persediaan ini dipergunakan untuk menghitung perencanaan ya. Kemudian juga kapasitas gudang, karena kalau kita beli langsung banyak ya, kapasitas gudangnya kecil, jangan lupa perlu diingat bahwa dalam proses penyimpanan tersebut ada nilai yang diinvestasikan, biaya penyimpanan tersebut, resiko hilang barang, karena kan nilai nilai dari obat itu juga di situ ada nilai uangnya gitu ya, sehingga ada resiko kehilangan. Dalam penyimpanan juga bagaimana penyimpanan sesuai dengan ketentuan, misalkan kita harus memastikan suhu penyimpanan, ada AC dan lain, itu ada biaya-biaya penyimpanan ya, listrik dan lain ya. Dilihat juga kapasitas gudangnya. Selanjutnya adalah waktu tunggu pemesanan. Nah, waktu tunggu pemesanan ini adalah untuk mengestimasi jangan sampai kita terjadi kekosongan obat ya, sehingga perlu diestimasi berapa lama dari kita pesan sampai barang itu datang. Nah, itu digunakan sebagai buffer stock atau untuk menghindari dari kita sampai kekurangan barang ya. Jadi jangan sampai kita stok stoknya tidak ada gitu ya. Nah, selanjutnya setelah proses perencanaan, kita akan mengadakan ya. Pengadaan itu prosesnya sama, mau di untuk di unit pelayanan ada bisa lewat pembelian, beli langsung, bisa lewat produksi sendiri biasanya di rumah sakit, ataupun pengadaan lewat dropping atau hibah ya, sumbangan yang diberikan dari instansi tertentu gitu ya. Nah, ini adalah pengadaannya adalah proses merealisasikan kebutuhan yang sudah tadi direncanakan ya. Oke, nah selanjutnya apa yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan tersebut? Pertama, pemilihan obat atau perbekalan kesehatan atau metode pengadaannya. Kesalahan pemasoknya harus dilihat, dia kredibel atau tidak. Ya, jangan sampai kita si suppliernya kurang kredibel. Ya, misalkan kita pesan amoxicillin 3 box, kemudian yang datangnya 4 box, karena misalkan si suppliernya ingin memenuhi target tertentu sehingga dibebankan ke unit pelayanan kita. Itu harus dilihat di surat pesanan, harus disesuaikan dengan faktur yang datang. Kemudian penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan, jangan sampai kita kekurangan stok tadi. Dia punya komitmen tidak dalam pengiriman obat tersebut sehingga tidak merugikan unit pelayanan kita. Kemudian juga penerimaan tadi, pemeriksaan obat dilihat, jangan sampai miss dari yang kita beli dengan yang datang ya. Kemudian juga dicek juga terkait dengan mutu keamanan produknya ya, kita lihat semuanya. Nah, ini kriteria obat dan perbekalan kesehatan kita umum sama ya. Nah, dilihat juga obatnya tercantum punya izin edar. Batas kadaluarsa obat pada saat pengadaan minimal 2 tahun, khususnya untuk untuk vaksin, mungkin karena vaksin itu relatif lebih pendek ya masanya, ada yang 6 sampai 2 tahun sehingga itu pengecualian. Kalau untuk obat harus memiliki sertifikat analisa dan uji mutu yang sesuai dengan nomor batch masing-masing produk. Kemudian juga tadi memiliki sertifikat CPOB ya. Nah, kemudian juga persyaratan pemasok ya, kualitas dari bahan yang dipesan. Kalau kualitas bahan itu pembuktiannya apakah betul itu obat tersebut mengandung bahan yang yang memang misalnya paracetamol itu betul-betul paracetamol. Untuk kualitas bahan adalah pembuktiannya dengan certificate of analysis. Jadi setiap bahan itu harus punya certificate of analysis untuk memastikan bahwa zat tersebut adalah sesuai dengan yang tertera dalam certificate of analysis. Kemudian juga kontinuitas atau kesanggupan supplier dalam menyuplai barang yang berkualitas secara terus-menerus. Nah, ini kontinuitas dalam suplai itu bisa mengadakan obat ya. Kemudian juga delivery time tadi ya, tahap kemudian layanan purna jual juga dan kemudahan dalam pembayaran. Layanan purna jual ini misalkan
boleh aturan terkait dengan retur barang kalau misalkan terjadi ED, boleh diretur atau tidak kalau misalkan barangnya obat ED. Biasanya ada beberapa supplier yang memberikan fasilitas untuk memberikan fasilitas retur obat yang akan ED, saya bisa dibalikin lagi, tapi tidak semuanya. Biasanya ada salah satu tertentu harus dalam satu kotak full dan lain, gitu ya. Kemudian dalam pembayaran ya biasanya ada yang jatuh ada yang temponya 2 minggu sampai 1 bulan dan lain. Kemudian penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat. Di sini waktu pengadaan dan waktu pengadaan dan waktu kedatangan obat ini dari berbagai sumber anggaran perlu ditetapkan berdasarkan hasil analisis data. Tadi ya sisa stok, jumlah obat, rata pemakaian, dan waktu tunggu. Ya. Nah, metode pengadaan itu ada beberapa. Pertama ada tender terbuka, tender terbatas, dan negosiasi kompetitif, dan pengadaan langsung. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau tender terbuka, kita mengundang beberapa supplier untuk gabung, ya, untuk join untuk mengadakan kebutuhan yang kita perlukan. Ya, jadi ini relatif membutuhkan waktu yang lama karena biasanya di seluruh supplier boleh ikut. Ini ada tender terbuka. Kalau tender terbatas ini kita hanya memilih beberapa supplier kita undang yang udah punya reputasi. Jadi tender terbatas. Bedanya dengan terbuka tadi disebarkan ke seluruh halayak ramai. Kalau tender terbuka, kalau terbatas kita pilih beberapa supplier yang memang sudah punya kualifikasi gitu. Kita undang ya sehingga nanti dilihat mana yang masuk sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan, dipilih. Kemudian ada negosiasi kompetitif. Biasanya di sini adalah pembeli melakukan pendekatan pada beberapa supplier, biasanya 3 atau lebih untuk menentukan harganya. Dan pembeli juga melakukan tawar-menawar dengan para supplier untuk memperoleh harga atau pelayanan tertentu. Ya. Biasanya itu itemnya sedikit dan tidak urgent, bisa dengan pendekatan langsung. Ya. Ini untuk negosiasi kompetitif. Ya. Nah, kalau pengadaan langsung, kita langsung ke milih supplier mana yang kita akan adakan. Nah, biasanya kalau pembelian dalam jumlah kecil, ya, perlu obatnya segera, kemudian dan biasanya juga kadang untuk obat-obat yang agak mahal bisa dilakukan pengadaan langsung, atau obat-obat yang slow moving itu bisa diadakan pengadaan langsung. Nah, untuk metode pengadaan di apotek, ya ada beberapa yang bisa dilakukan. Kalau tadi biasanya kalau tender-tender dilakukan di rumah sakit gitu ya. Nah, kalau metode pengadaan di apotek, khususnya pemerintah biasanya menggunakan tender. Kalau metode pengadaan di apotek biasanya pengadaan jumlah terbatas ya. Pertama, ketika order barang terbatas, modal terbatas, perlu kecepatan aliran barang, harus mutar obatnya. Kemudian stok obatnya tidak terlalu banyak. Kemudian juga keberadaan PBF dalam kota, sehingga tadi ketika ada di dalam kota lead time-nya lebih cepat, sehingga kita pesan misalnya pagi sore bisa diantar. Itu bisa pengadaan jumlah terbatas, tidak usah banyak-banyak. Kemudian barang juga mudah dipesan, mudah diadakan, ya itu. Jadi itu bisa menggunakan jumlah terbatas. Kalau pengadaan secara berencana di sini adalah order berdasarkan waktu tertentu, misalkan bulan ini langsung mengadakan untuk berapa item gitu ya. Kemudian order berdasarkan periode musim tertentu, misalkan lebaran tuh ya, udah bisa dipastikan misalkan penyakit yang sering terjadi ketika pasca lebaran tuh apa, itu pengadaan sudah bisa diestimasikan kebutuhannya apa. Nah, kemudian juga keberadaan PBF ada di luar kota sehingga lead time-nya menjadi lama. Nah, ini harus terencana, harus dihitung juga untuk menghitung perencanaannya diperhitungkan waktu tunggu ya. Waktu tunggu kalau misalkan PBF-nya tidak langsung ready ketika kita pesan. Kemudian juga berdasarkan pola kebutuhan tahun sebelumnya, karena berencana tentunya ini harus ada dasarnya. Dasarnya ada tadi estimasinya dari kebutuhan tahun sebelumnya. Nah, kalau pengadaan spekulatif di sini biasanya terjadi kemungkinan adanya kenaikan harga. Nah, sehingga kita beli misalkan harganya mau naik, kita beli dulu agak banyak gitu. Bonus yang ditawarkan misalkan beli 10 gratis 2 gitu. Nah, atau beli 10 gratis berapa pieces gitu. Kemudian juga pola pengadaan sewaktu-waktu misalkan ada peningkatan harga, peningkatan permintaan, penawaran diskon gitu ya. Jadi ini bisa sewaktu-waktu spekulatif. Ya, kemudian juga di sini harus diperhatikan modal yang dimiliki berapa, kecepatan aliran barangnya cepat atau tidak, slow moving atau fast moving.
Nah, ada juga yang di apotek itu ada konsinyasi. Konsinyasi ini adalah produk yang masih dalam tahap promosi atau apa namanya? Jadi barangnya dititipkan, ya dititipkan, nanti kita bayarkan kepada pihak yang menitipkan sejumlah yang terjual di apotek kita. Itu konsinyasi. Nah, pembayarannya tadi ya kemudian ada cash on delivery (COD) atau pembayaran langsung ketika barang datang. Biasanya ini untuk apotek baru harus COD atau cash lunak, biasanya 1 sampai 2 minggu, ada kredit temponya biasanya lebih dari 2 minggu, kurang lebih sebulan. Selanjutnya adalah tadi setelah proses pengadaan diterima. Untuk diterima ini dilihat nanti ya harus tadi kesesuaiannya apa yang dipesan dengan apa yang datang. Ya, prosesnya barang datang nanti ini Anda nanti kalau praktek mau didistribusi, di sana distribusi, sarana pelayanan harus dilihat barang itu harus dicocokkan, ya, dicocokkan antara barang yang dipesan dengan yang dibawa yang sama sales, ya, SP-nya disamakan dengan faktur dan barang yang datang. Petugas gudang kemudian menerima barang mendatangi faktur, dibubuhi nama, tanggal terima serta faktur dicap, ya. Jadi nanti yang menerima fakturnya ditandatangan, ya, kemudian dicap. Nah, faktur aslinya yang dibawa sales, faktur kopinya dibawa oleh petugas gudang. Kemudian juga barang apa namanya ini kalau misalkan kita belum apa namanya pembayaran tidak lunas, ya. Jadi faktur aslinya dibawa dulu sales, nanti kalau sudah pelunasan nanti si faktur lunasnya akan diserahkan ke pelayanan kita. Barang diretur secara manual atau dicatat dalam kartu stok serta didokumentasikan dalam data komputer. Jadi kalau harus ada pencatatan barang datang tanggal berapa, jumlahnya berapa, terus dituliskan juga expirednya kapan, gitu ya. Kemudian barang disimpan di gudang secara FIFO, first in first out, berdasarkan atau namanya bisa kronologis, alfabetis, ya, atau bentuk sediaan dan golongan obat. Gitu. Ini untuk metode penyimpanannya nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, untuk penyimpanan pada dasarnya adalah penyimpanan ini adalah memastikan bahwa obatnya itu sesuai dengan tetap terjaga kualitasnya, ya, dijaga mutunya sampai dengan barang ini masuk ke tangan pasien, ya. Kemudian juga menghindari penyalahgunaan atau penggunaan yang salah, menjaga kelangsungan persediaan dan pemudahan pengawasan dan pencarian. Tadi perlu diingat bahwa obat ini ada nilai uangnya sehingga perlu dikendalikan, ya. Nah, berdasarkan penyimpanan di sini ada berdasarkan suhu, ada suhu kamar, suhu sejuk, suhu dingin, ya. Kemudian juga kelembabannya dan cahaya, ya. Jadi terdiri dari cahaya matahari langsung sehingga jangan sampai itu ada kemasan tersiernya pun berubah. Misalkan kardus obatnya berubah warnanya, ini itu akan mengurangi trust dari pasien yang membeli obat ketika terjadi perubahan warna pada kemasan tersiernya. Nah, jadi harus terlindung dari cahaya matahari langsung. Selanjutnya juga suhu, tadi ada yang suhu dingin, ada suhu sejuk, suhu kamar, ya. Pada umumnya disimpan di suhu kamar. Suhu sejuk biasanya untuk sedang-sedang injeksi, kemudian juga salep. Suhu dingin contohnya misalkan obat-obat supositoria, ya, kemudian juga apa namanya vaksin, ya, dan lain. Nah, ini harus FIFO and FIFO, ya, first in first out. Mana yang datang duluan, yang keluar duluan, mana yang expired duluan, yang keluar duluan, gitu ya. Nah, jadi kalau nyimpan barang, ya, nyimpannya kalau darak, nyimpan barang simpan di paling ujung belakang, ya. Kalau mau ambil barang dari yang paling urutan paling depan, ya, sehingga untuk apa namanya yang datang duluan tuh yang keluar duluan, ya. Kemudian juga penyusunan stok obat tadi bisa farmakologi, ini tergantung dari kebutuhan tempat pelayanan. Di situ banyaknya orang farmasi atau misalkan ada petugas lain, ya, sehingga untuk farmakologi ini lebih mudah kalau orangnya orang farmasi semua, ya, misalkan yang mengetahui obat, ya. Kadang juga untuk memudahkan bisa alfabetis tanpa farmakologi. Untuk sediaan jelas dipisahkan, ya, mana salep, mana sirup, ini dipisahkan. Generik atau branded ini boleh dipisahkan, dan golongan obat, ya. Ini disesuaikan dengan masing-masing, dilihat beberapa faktor, ya. Apa namanya tadi SDM-nya yang terlibat, gitu ya. Sehingga intinya adalah penyimpanan ini adalah yang memudahkan untuk pencarian dan kemudian juga pengawasan, gitu.
Nah, kemudian juga tadi ya sudah Vivo susun pada kemasan besar di atas palet rapi dan teratur, gunakan khusus narkotik ya. Kemudian simpan perbekalan dan terpengaruh temperatur udara, cahaya, bakteri dan tempat yang sesuai. Kemudian juga bila persediaan banyak, biarkan dalam box ya, jangan dilepas dari dari boxnya. Nah, kemudian juga lakukan rotate stok agar tidak selalu ada di belakang ya. Jadi dilihat kalau untuk menghindari obat itu edek ya. Nah, ini salah satu penyimpanan obatnya ya, contoh-contoh dari penyimpanan obat. Nah, ini adalah narkotik. Ya, ini adalah penyusunan berdasarkan farmakologis, ada yang bentuk sediaan golongan psikotropik dan narkotik harus dalam lemari dengan pintu double ya, terkunci juga pintunya antara kunci yang lainnya. Kemudian juga dituliskan expired date-nya. Kemudian juga pengamatan mutu obat. Mutu obat ini harus diamati bahwa stabilitas itu berbeda dengan expired ya tentunya. Nah, sehingga memang ketika penyimpanannya kurang baik, meskipun expirednya masih lama, ada kemungkinan ada perubahan stabilitas, bisa dari perubahan warna. Kalau tablet, perubahan warna, bau, rasa, ya noda bercak, atau kemasan primernya rusak, ya gitu. Kalau kapsul ada perubahan isi kapsul atau lengketnya melekat erat dengan melekat antara satu kapsul dengan yang lainnya. Kalau tablet salut bisa berubah warna, kemasan primer rusak. Kalau cairan bisa keruh, ada timbulnya endapan, kemudian juga perubahan warna, rasa, bau atau terbentuk gas. Nah, itu atau botolnya rusak atau bocor. Ini adalah salah satu pengamatan mutu yang harus dilihat. Salep ada perubahan warna, kemudian konsentrasinya berubah, baunya berubah ya. Injeksi bocor, ada partikulat keruh, ada endapan, atau warna berubah ya. Selanjutnya adalah tindak lanjut kalau obat kadaluarsa harus dikumpulkan, diinventarisir, disimpan di ruang terpisah. Ada namanya ruang karantina. Ruang karantina itu tidak harus berbentuk ruang, yang penting terpisah dengan obat lainnya, bisa tetrak, bisa yang lain. Kemudian juga harus dicatat di berita acara ya. Untuk obat yang rusak kadaluarsa dicatat di berita acara ya, ditulis apa jumlahnya, berapa yang nama obatnya, apa jumlahnya, berapa gitu ya. Kalau SBS-nya kapan, ditulis di situ. Oke. Sekian mungkin untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh untuk disampaikan di Google Classroom atau kita Google Meet ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.